Kita mulai dari yang terbarbar hingga terbrutal. Nomor 10, The Brazen Bull. Di zaman Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi, di kota Agrigentum, hidup seorang penguasa bernama Palaris. Ia dikenal sebagai penguasa yang barbar karena kekejamannya. Salah satu kelakuan barbarnya adalah memakan bayi hidup-hidup. Ini dilakukan agar rakyat dan musuhnya takut. Suatu hari, Palaris mendadak overthinking. Dia menginginkan sebuah alat eksekusi baru yang lebih menarik, yang dapat memuaskan hasrat psikopatnya. Tidak lama kabar itu terdengar oleh seorang pandai besi bernama Perilos dari Athena. "Mana alat pembunuh yang kau janjikan, Perilos?" Bentar, ini tuan. "Patung banteng? Mana bisa buat nakutin rakyat?" Sangat mudah, tapi akan saya tunjukkan jika tuan memberi saya imbalan. "Deal. Harta, tahta, wanita, semuanya akan saya beri." Setelah perjanjian itu disepakati, Perilos memberitahu metode penyiksaan temuannya yang terbuat dari perunggu. Penyiksaan dimulai dengan mengikat tahanan, kemudian dimasukkan ke dalam perut banteng. Di dalamnya memiliki ruang kosong yang cukup untuk menampung tahanan. Setelah itu, pintu yang terletak di atasnya dikunci. Tahanan akan dapat bernafas melalui ventilasi yang sudah dimodifikasi. Dengan begini, tahanan masih dapat hidup meski mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen. Masalahnya adalah di bawah banteng ini akan dinyalakan api hingga perunggu memanas. Dan saat itulah ketika tahanan berteriak kesakitan, lubang ventilasi yang sudah dimodifikasi akan mengeluarkan suara seperti banteng mengamuk. Sorry, bukan itu. Maksudnya, kepala banteng ini didesain dengan sistem saluran yang menghalangi suara tahanan agar tersamarkan. Sejarah mencatat, korban penyiksaan pertama dari alat ini adalah Perilos, sang penciptanya yang disiksa oleh Palaris, penguasa yang licik dan barbar. Nomor 9, penjara bawah tanah tikus. Pada abad pertengahan di Inggris, terdapat sebuah penjara bawah tanah tikus tepat di bawah kastil Menara London. Metode hukuman ini dimulai dengan mengikat tahanan dengan rantai besi dalam kegelapan total. Tapi inilah masalahnya, ruangan ini tidak sepenuhnya tertutup total karena terhubung dengan sungai Thames. Saat air pasang menaiki permukaan, air itu menjadi jalan bagi para tikus untuk menyelamatkan diri. Dan secara cepat, semua tikus yang hidup di dalam selokan sungai berkumpul di ruang tahanan yang gelap. Mengerikannya, tahanan tidak akan bisa melihat seberapa banyak tikus yang sudah berada di sekelilingnya. Dia hanya bisa mendengarkan suara berisik tikus yang kelaparan. Dalam hitungan beberapa menit, tikus yang agresif dan menjijikkan ini mengerubungi tahanan dan menggigit secara bersamaan. Jika dia berteriak atau membuka mulut, tikus akan mudah masuk ke mulutnya. Kondisi ini membuat tahanan tidak akan pernah menemukan cara untuk mengusirnya. Sekarang, dia mungkin bisa memberontak dan mengerang sekuat tenaga dalam beberapa jam. Namun akhirnya dia tidak akan bisa mengusir gerombolan tikus ini, yang akhirnya dia akan mengalami kelelahan dan pingsan. Dan saat dia pingsan, tikus akan terus menggerogoti dagingnya. Ketika dia bangun, akan melihat sekujur tubuhnya penuh dengan gigitan tikus. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tahanan itu akan ditinggalkan di penjara ini selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, tergantung kejahatannya. Tapi menuju akhir periode abad pertengahan, bentuk hukuman ini menjadi semakin gila, menjadi bentuk eksekusi, tempat para tahanan akan dilempar begitu saja di ruang bawah tanah dan dilupakan. Nomor 8, The Rack. Ini adalah hukuman lainnya yang terjadi di Menara London. The Rack adalah alat penyiksaan yang digunakan di banyak tempat sepanjang sejarah. Bentuk hukuman ini awalnya dirancang untuk mendapatkan pengakuan, biasanya dari penjahat, budak, atau tawanan perang. Alat ini terlihat seperti tangga besar terbuat dari kayu yang memiliki setir di bawahnya. Ketika proses penyiksaan dimulai, tahanan ditempatkan di atas rak dengan kaki dan pergelangan tangannya terikat dan terhubung pada sistem katrol roda gigi yang dapat dikontrol melalui setir kayu, di mana sang algojo akan memutar setir kayu yang secara otomatis akan meningkatkan daya tarik pada lengan, pada tangan, dan kaki tahanan. Perlahan-lahan, bahu, pinggul, lutut, dan siku, ini adalah momen ASMR yang ditunggu-tunggu dari siksaan ini. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan informasi, tapi tentu saja seringkali kebenaran tidak diterima sebagai kenyataan, dan tahanan kemudian akan mulai mengatakan apapun agar penyiksaan ini berhenti. Terkadang cara ini berhasil dan para tahanan akan dilepaskan, sementara di lain waktu mereka akan disiksa lebih lama lagi karena berbohong. Ketika seluruh cobaan telah berakhir, tahanan biasanya dibebaskan dengan
dengan dislokasi sendi. Namun, seringkali mereka ditinggalkan lumpuh total. Itulah yang terjadi di Inggris pada tahun 1447 ketika seorang gadis berusia 25 tahun bernama Anne Askew. Dia disiksa di rak selama berjam-jam hingga lumpuh total karena persendiannya terkilir. Dia kemudian digendong di kursi dan dibakar hidup-hidup di tiang pancang. Nomor 7. Kill hauling. Hukuman brutal ini dilakukan di laut terhadap pelaut yang mencuri atau melakukan kekerasan terhadap orang lain dan biasanya akan berakhir dengan kematian. Kill hauling akan dimulai dengan seorang pelaut yang lengannya diikat dengan tali, kemudian dilingkarkan di sekeliling kapal sebelum diikat ke kakinya. Korban kemudian akan dilemparkan ke laut sementara sekelompok orang di kapal menarik tali untuk menyeretnya perlahan keluar kapal sampai korban berada di lunas kapal yang berada di bagian terbawah kapal. Sebelum sampai di lunas kapal, korban akan merasakan derasnya air laut karena kapal tetap melaju. Sangat beruntung jika dapat bernafas dalam kondisi seperti ini. Bagian tubuh korban akan tergesek pada lambung kapal yang berkarat sebelum sampai di lunas kapal. Jika sudah sampai di bagian terbawah kapal, korban akan ditarik lagi ke atas kapal. Seringkali yang terangkat hanyalah bagian tubuh korban yang sudah terpotong-potong karena mengalami benturan dengan batu karang atau tercabik-cabik karena terbentur dengan benda tajam yang menempel di bagian luar kapal. Namun, jika secara ajaib korban berhasil mengelilingi kapal dengan hidup, salah satu dari 3 hal ini akan terjadi. Pertama, dia akan dikirim untuk putaran kedua dan pasti akan mati. 2, dibebaskan dan diizinkan kembali ke kapal di mana dia akan mati perlahan karena infeksi dan tidak diberi makan. Atau 3, menjalani sisa hidupnya yang masih panjang dan dibuli karena dia sekarang dipenuhi bekas luka dari kepala sampai kaki. Nomor 6, dihancurkan oleh gajah. Sekarang kita sudah sampai pada bagian dari daftar di mana hidup bukan lagi suatu pilihan. Bentuk hukuman ini telah digunakan oleh banyak negara sepanjang sejarah, tapi baru-baru ini digunakan oleh India pada abad ke-19. Jika dipikir lebih jauh lagi, mungkin nenek buyut kita pernah menyaksikan atau menjadi korban penyiksaan ini. Kira-kira jenis kejahatan apa yang harus kamu lakukan agar bisa dihancurkan oleh gajah? Rupanya, jika kamu gagal membayar pajak, itu sudah cukup. Dan tentu saja mencuri atau menjadi tentara musuh juga merupakan cara yang bagus untuk bisa menikmati benturan kaki gajah. Namun, kasus yang paling meresahkan dalam sejarah adalah saat Kaisar Mughal dari India memerintahkan sejumlah penjahat untuk dikumpulkan dan dihancurkan oleh gajah sampai mati hanya karena dia bosan dan membutuhkan hiburan. Orang yang lupa membayar pajak, mati. Pria yang mencuri beras di pasar, mati. Bocil yang sedang bermain-main, mati. Ada beberapa cara untuk menghentikan eksekusi ini karena ada satu hal yang sama. Selalu ada seorang pria di atas gajah yang mengendalikan setiap gerakannya. Tapi itu mustahil jika ingin membunuh Algojo di atas gajah karena eksekusi ini ditonton oleh para raja, prajurit, dan warga. Sebelum eksekusi dimulai, Algojo akan memilih gajah yang memiliki berat badan lebih besar agar proses eksekusi ini berjalan dengan lancar. Metode eksekusi pertama adalah salah satu yang sebaiknya kamu hindari jika kamu dalam kondisi seperti ini. Para penjahat akan mengikat lenganmu ke belakang dan meletakkan kepalamu di atas tumpuan batu dan kemudian akan diremukan seperti ayam geprek oleh kaki gajah. Sekarang, cara kedua jauh lebih barbar. Penjahat akan dibaringkan di lantai dengan tangan terikat di belakang punggung. Kemudian, gajah akan diarahkan untuk berjalan melewati tubuh penjahat tersebut dengan harapan penjahat akan mati pada langkah pertama. Kemudian, gajah diarahkan memutar balik untuk mencoba lagi, dan lagi. Cara terakhir dan terburuk adalah saat seekor gajah yang sangat terlatih digerakkan untuk menghancurkan secara perlahan dengan menghancurkan satu persatu anggota tubuhnya. Pertama-tama, mereka akan meremukan lengannya, kemudian kakinya, kemudian melubangi perutnya dengan gadingnya. Hingga akhirnya gajah itu memberikan stempel kaki terakhir pada kepala atau badannya. Siapa saja yang menyaksikan penyiksaan itu akan mengalami trauma dan sang kaisar semakin dihormati.
Nomor 5, penyulaan. Mungkin hukuman ini sudah tidak asing lagi bagi kalian karena agak sama dengan buku Siksa Neraka yang sempat viral di tahun 2000-an. Jenis hukuman ini sangat menjijikkan dan kejam. Sepanjang sejarah, penyulaan telah digunakan oleh beberapa negara, namun yang terakhir terjadi di Mesir pada abad ke-17. Biasanya digunakan sebagai hukuman untuk para penjahat, perampok, pencuri kuburan, atau kepada para pemberontak penguasa. Hukuman ini dimulai dengan mengikat tangan korban ke belakang, kemudian berbaring tengkurap, dan lubang duburnya diiris dengan pisau cukur agar lebih besar. Setelah sayatan itu dibuat, akan diolesi dengan pasta untuk menghentikan pendarahan seketika. Kemudian mereka memasukkan sebuah tiang kayu panjang yang ujungnya runcing agar dapat menusuk melewati selangkangan dan perut. Yang sebelumnya tiang kayu selebar tangan manusia itu telah diolesi minyak, dan sekarang Algojo memukul tiang kayu itu dengan palu godam agar dapat masuk ke dalam, menembus perut, dada, kerongkongan, bahkan mulut korban. Setelah ujungnya menembus mulut, korban akan ditancapkan di samping jalan raya yang ramai untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa inilah yang akan terjadi jika kamu melanggar hukum. Korban akan dibiarkan dijemur, dijadikan tontonan sepanjang hari, kemudian keesokan harinya akan diturunkan dalam kondisi sudah mati dan mulai membusuk. Nomor 4, hukuman karung adalah hukuman yang lebih menakutkan dan barbar. Ini adalah hukuman eksklusif bagi siapapun yang membunuh anggota keluarganya sendiri. Pertama kali tercatat dalam sejarah pada abad kedua di Roma, namun kemudian digunakan oleh Jerman pada abad ke-18. Eksekusi dimulai dengan seorang tersangka pembunuh yang dimasukkan ke dalam tas kulit tebal. Namun, agar tersangka itu tidak kesepian, mereka memasukkan anjing, ayam jago, ular, dan monyet. Entah apa tujuannya memasukkan binatang ke dalam karung itu, tapi setidaknya tersangka memiliki keluarga baru untuk menemani kematiannya. Setelah semua binatang dimasukkan ke dalam tas, kemudian dijahit sehingga tas tersebut tertutup rapat dan hampir kedap udara. Sekarang kamu akan berpikir ini sudah cukup barbar, tapi tidak. Ini baru permulaan, karena setelah tas dijahit tertutup, kemudian dibuang ke laut. Tapi sebelum semua ini terjadi, tersangka akan diberikan pilihan untuk dimasukkan ke dalam kulit atau dikirim untuk tampil di Kolesium, di mana tersangka akan melawan beruang dan disiksa di depan ribuan orang yang mana disaksikan juga oleh teman-teman dan orang yang dicintainya. Nomor 3, tikus. Ini adalah hukuman paling sakit sepanjang sejarah manusia yang menggunakan hewan tikus. Ada dua versi yang akan dibahas karena keduanya sangat mirip dalam proses eksekusinya. Versi pertama, hukuman ini dimulai pada tahun 1568. Seorang pemimpin Belanda bernama Diederik Sonoy sering menggunakan metode hukuman ini dengan memasukkan tikus ke dalam mangkuk tanah liat, kemudian meletakkannya dengan posisi menghadap ke bawah tepat di atas perut, dada, wajah, atau selangkangan tahanan. Kemudian di bagian atas mangkuk dipanaskan menggunakan obor atau bara api, yang menyebabkan tikus menjadi panik dan mencoba melarikan diri. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan menggali ke dalam bagian tubuh tahanan. Setelah masuk, tikus akan terus mengunyah dan menggerogoti apapun yang menghalanginya dengan berusaha keras mencari jalan keluar. Akhirnya, tikus tersebut menemukan jalan keluar melalui rongga dalam tubuh manusia dengan selamat. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk tahanan. Versi kedua jauh lebih kejam dan barbar karena dilakukan saat kekuasaan diktator Chile, Augusto Pinochet, yang memegang kekuasaan dari tahun 1796 hingga 1983. Mereka menyebutnya the rectoscope, yang mana eksekusi ini menggunakan bantuan alat yang biasa digunakan medis untuk penyakit wasir. Mereka akan memasang selang tepat memasuki anus tahanan, lalu memasukkan tikus ke dalam selang tersebut. Tikus kemudian akan menggali jalan masuknya. Tujuan dari penyiksaan ini adalah mendapatkan informasi dari tahanan, dan ketika sudah mendapatkan jawaban, tikus akan dengan cepat menemukan jalan masuknya dan perlahan bergerak maju ke depan mencari jalan keluarnya. Sejarah tidak mengetahui seberapa banyak tahanan yang mati karena menggunakan hukuman ini. Namun diketahui banyak pengkritik yang hilang saat diktator ini masih berkuasa.
Nomor 2, jebet. Jebet terakhir kali digunakan di Afghanistan pada tahun 1921. Hal ini terungkap oleh National Geographic yang merilis foto ini di majalah mereka. Hukuman ini juga digunakan oleh Amerika Serikat dari waktu ke waktu selama abad ke-17 sampai abad ke-18. Salah satunya terjadi di Boston, Massachusetts, di mana beberapa bajak laut digantung di pelabuhan Boston yang berfungsi untuk memperingati bagi setiap pelaut yang mendekati Boston. Sekarang kita berpindah ke Inggris karena mereka sangat menyukai hukuman ini. Di Inggris, hukuman ini digunakan kepada pengkhianat, pemburu, bajak laut, dan pencuri. Namun, pada saat tahun 1752, setelah Undang-Undang Pembunuhan disahkan yang menyatakan bahwa semua terpidana pembunuhan harus dihukum mati dengan membedah tubuhnya di depan umum. Bentuk jibet yang paling umum sebenarnya adalah seperti ini. Sangkar baja yang dibentuk rapat dan ketat seperti bentuk tubuh manusia, sehingga tidak memungkinkan orang di dalamnya untuk bergerak. Kemudian mereka digantung di tiang yang kokoh yang tingginya hingga 10 meter. Biasanya tiang itu ditancapkan di jalan umum atau dekat dengan kubangan air untuk memastikan penyiksaan itu dilihat oleh banyak orang. Hal yang menyebalkan dari penyiksaan ini adalah ketika para tahanan sudah mati di dalam kurungan, jenazahnya akan dibiarkan membusuk selama bertahun-tahun, yang membuat warga setempat terganggu karena bau busuk yang sangat menyengat, bahkan membuat mereka tidak bisa tidur di malam hari. Nomor 1, Scafism. Ini adalah bentuk hukuman yang digunakan oleh Kekaisaran Persia kuno terhadap siapapun yang dihukum karena kasus pembunuhan. Pertama, penjahat akan ditelanjangi dan ditempatkan di dalam perahu dengan posisi terlentang dengan tangan terikat. Kemudian, tahanan diberi minum susu dan madu dalam jumlah yang besar hingga perutnya terlihat membusung. Setelah itu, mereka akan mengoleskan campuran susu dan madu ke seluruh tubuh tahanan. Setelah semua langkah itu selesai, tahanan akan didorong ke tengah danau di mana sekujur tubuhnya akan terkena sinar matahari. Tapi matahari akan menjadi ancaman pertama. Kamu pasti sudah tahu alasan mereka memberinya susu dan madu. Bukan karena makanan terakhir yang lezat dan bergizi kan? Tapi karena kombinasi ini menyebabkan seseorang terkena diare parah. Kombinasi itu menarik hewan pengerat seperti berang-berang, serangga, tawon, lalat, dan hewan apapun yang hidup di dekat danau. Setelah disiksa oleh hewan-hewan sepanjang malam, kamu mungkin akan berpikir bahwa ketika siang hari telah tiba akan lebih baik. Tapi tidak, karena setelah matahari terbit, tahanan yang berada di dalam perahu akan mendapatkan makanan tambahan berupa susu dan madu serta busa tambahan. Hal ini dilakukan setiap hari untuk memperpanjang hukuman selama mungkin. Setelah beberapa hari, nasib tahanan tersebut akan dipenuhi hewan pengerat yang akan terus berusaha masuk ke dalam tubuh melalui hidung, kuping, bahkan lubang bool sekalipun. Seorang penulis bernama Johannes Zonaras menulis dengan sangat rinci tentang salah satu kejadian tersebut. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah salah satu hukuman yang paling mengerikan dan brutal karena hukumannya sangat panjang dan seperti tidak ada habisnya. Dia menulis tentang seorang pria yang bertahan selama 17 hari sebelum akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Rupanya pria itu menghabiskan beberapa hari terakhirnya dengan seluruh wajahnya dipenuhi tawon dan dagingnya membusuk dipenuhi tumpukan parasit dan cacing.